Yang kedua, bagaimana pandangan Allah sejatinya? Iki. Tadi kan pertanyaannya, apakah bumi itu nggak mampu untuk mengembalikan asal muasal itu saking api ataukah saking eleke? Fir'aun niku piye to, Pak? Ini pandangan manusia. Sekarang kita mandang dari sisi hakikat. Gini, Pak. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Kalau bahasa Fatihah tadi antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Urusan jasmani dengan rohani. Hakikat pandangan Allah itu yang dipandang adalah hati atau ruhani. Bagaimana ruhaniannya? Nyun sewu. Jelas ruhaniahnya itu inna lillahi wa inna ilaihi, itu sudah tidak diragukan lagi. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ruh yang memang betul-betul solih munggui Allah bukan munggui manusia. Indallah bukan indanas. Berarti kalau di mata Allah itu adalah sudah mencapai kekasih Allah. Sudah dijadikan sebagai kekasih Allah sebab dia mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Apa teladannya Kanjeng Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu ngapunten sadaringipun. Tepakaken kula yana saking Keras Kediri. Ngapunten kula nyuwun pirsa hakikatipun doa Fatihah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki tak jirong dino ramari. Ringkes mawon detail. Bismillah iku kang ngenggoni Rahman Rahim. Sekedap mangke cek mboten lali. Bismillah iku kang ngenggoni Rahman Rahim. Urip. Berarti nyatane urip iku yo ning Rahman ana Rahim. Rahman iku dohir, Rahim iku batin. Makanya kita ketika di pondok itu kan maknani bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah, sifate ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya. Artinya semua makhluk iku diwenehi dilayani Allah, kebutuhane sing nglayani Allah. Iki tahapan-tahapan dunia. Ar-Rahim khusus diparingke nanggone wong sing iman bloko. Iman saja. Karena ini urusan akhirat. Tapi maksudnya ning dunya iki lho, Pak. Khusus tentang Rahim adalah golongan pilihan. Itu tadi, yastami'unal qaula, kemudian wayattabi'una aksanahu. Di samping dia mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, masuk meresap di dalam dada, lalu dia amalkan, mengikuti. Ya golongan-golongan yang kami sebut sebagai golongan ahli syuhud, ahli nyawang nang Allah. Beda dengan ahli hijab. Ahli hijab itu ahli nyawang nanggone dunia. Sehingga dengan dunia itu menjadi tutupnya hati kita kepada Allah. Akhirnya disebut ahli hijab. Jadi urip iku nyoto
tidak hanya nyatanya itu secara lahiriah saja, tapi juga batiniah. Buat siapa? Untuk siapa? Kanggo sopo? Mereka ahli syuhud. Itulah tabi'ina sholihin, para kekasih Allah yang sebagai pengikut sempurna Rasulullah. Kan begitu. Rasulullah didhawuhi dening Gusti Allah untuk mengatakan terhadap seluruh umatnya, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan dijadikan kau sebagai kekasihnya, ya fattabi'uni, ikutono aku, ikuti saya. Artinya mengikuti dalam segi ajaran tidak hanya secara syariah, tapi juga secara hakikiyah. Ini Pak, tidak hanya secara jasmani saja, tetapi juga rohani. Biar bolong kupingi ahli hijab iku. Nek tetep ora percaya ya sembuh, ora ngerti rek. Siapa yang ngenggon-ngenggoni bismillahirrahmanirrahim? Jadi bismillah bukan isimnya, tapi hidupnya yang kumaksud. Baru disebut ahli syuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya di situ hanya ahli syuhud yang bisa memuja terhadap Tuhan yang menguasai segenap alam. Artinya syuhudul wahdah fil kasroh. Hanya beliau-beliau ini yang hatinya itu selalu sambung pada urip kui. Pujanya itu tidak terhadap makhluk Pak. Enggak. Alhamdulillah sekabai puji ikulillah. Jadi puja-pujinya, nyembahnya, apapun itu hanya pada hidup. Nah inilah yang kumaksud sesuai dengan tema kita, pengabdian tadi. Sifatnya Rabb, sifatnya Allah adalah Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Di samping beliau itu juga memberikan kasih sayang terhadap kita manusia, lebih-lebih mereka yang ahli syuhud. Beliau juga bersifat menguasai hari akhir apa? Menguasai ruhaniyah jenengan. Oleh karena itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngabdiyo hanya padanya. Sembahlah hanya padanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mintalah hanya pertolongan padanya. Ini prosesnya syik muraqabah kita itu. Nasta'in, minta pertolongan, itu berarti jenengan iki posisi ruhaniyah dalam perjalanan suluk nuju wusul. Ihdinas siratal mustaqim. Dan juga tetap si salik ini dalam posisi selalu dibimbing Allah. Artinya Bapak Ibu ahli syuhud semuanya ketika suluk guru wis duduk menungso. Sebab guru menungso iku bojo. Bojo. Tapi nek guru jenengan ketemu menyang guru sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala, ora tahu bojo. Mesti lurus. Selalulah kita itu di dalam jalan kebenaran, ya tak? Artinya jalan yang penuh dengan hidayah Allah. Iku jalan yang
penuh dengan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang selalu penuh dengan kedamaian, selalu dalam jalan yang penuh ridhani Allah. Semuanya. Artinya apa, Pak? Hati sampai ketika mendapatkan takdir enak gak enak, dikasih udan atau gak dikasih udan, gak ada masalah. Ngeten. Dikasih udan tahu terus ngerawamang. Wah, nek ngene iki lak kerupukku gak iso garing. Ketika saat dikasih Allah kemarau panjang, ngeramang maneh. Jenengan ahli syuhud yang seperti ini nggak akan pernah maitu Allah. Nggak akan pernah. Ya Allah. Hati sampai dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tenang, gak mudah, gelisah gak mudah, takut gak mudah, ruwet lah pokoknya, gak mudah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang mereka nyun sewu ahli hijab, waladhdallin, jalan yang tersesat. Jadi jalan yang diberikan oleh Allah terhadap ahli syuhud selalu jalan yang penuh dengan kenikmatan, jalan yang penuh dengan ketentraman, jalan yang penuh dengan payung rahmat dan hidayah Allah. Alhamdulillah, jelas. Intine doa iftitah itu, intine surat Al-Fatihah itu adalah pembuka kesadaran hatimu yang selama ini tertutup tentang masalah sejatine urip. Iku detaile, iku simple Al-Fatihah seperti itu. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepongaken kawula saking Sumbragung Rejo Tangan Tulungagung. Ingkang dados pertanyaan kula Gus sepindah, kula nate midhangetaken tiyang ingkang sampun pecah pinten-pinten taun, tetapi jasadipun menika tasik utuh. Ingkang dados pitakonan kula, teng napa sebabipun jasad menika tasik utuh? Pertama, napa jasad menika saking bagusipun sehingga bumi tidak mampu memproses seperti apa mestinya. Yang kedua, napa si jasad niku saking awonipun sehingga dipun tolak kalih bumi. Niku ingkang pertama. Dene ingkang angka kalih menika kula nyuwun pirsa terjemahan saking surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum ambatan wa ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Wonten ing awal teng napa kok dipun dhisikaken menika bab kematian. Jadi napa niki kira-kira tiyang Islam niku mau mengiyakan adanya reinkarnasi. Semanten kawula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Tergantung pertanyaan pertama isih utuh, mayite kadang uga ulese, pandangan menungso apa pandangan Allah. Iki. Kalau pandangan manusia memang ada, Pak. Amaliyah sing dadekno wutuh jasad sampeyan. Ya. Mimba dil makalah, sebagian dari makalah sapa sing hafid Al-Qur'an. Ya. Sapa iki pandangan manusia dulu. Berarti amaliyah jasmani. Amaliyah iku jasmanine, akhwal keadaan iku rohani.
jenengan apal Nadhom Alfiyah itu juga ada keterangan menjadikan utuh jasad sampean. Kalau pandangan manusia seperti ini dikatakan orang baik, bagaimana Fir'aun? Sampai sekarang utuh. Saya bukannya mengkanter loh ya, betul loh ya. Saya tadi memandang dari sisi pandangan manusia. Aku gak menyalahkan. Bahkan ada makalah juga kalau jasmaniah jenengan iku agawe bagus di mata manusia loh. Di mata manusia. Tidak di mata Allah. Saya katakan di mata manusia dulu. Bisa jadi bertahun-tahun seperti itu. Yang kedua, bagaimana pandangan Allah sejatinya? Iki. Tadi kan pertanyaannya, apakah bumi itu nggak mampu untuk mengembalikan asal muasal itu saking api ataukah saking eleke? Fir'aun niku piye to Pak? Ini pandangan manusia. Sekarang kita mandang dari si hakikat. Gini Pak. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Kalau bahasa Fatihah tadi antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Urusan jasmani dengan rohani. Hakikat pandangan Allah itu yang dipandang adalah hati atau ruhani. Bagaimana ruhaniannya? Nyun sewu. Jelas ruhaniahnya itu inna lillahi wa inna ilaihi, itu sudah tidak diragukan lagi. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Roh yang memang betul-betul salih munggui Allah bukan munggui manusia. Indallah bukan indanas. Berarti kalau di mata Allah itu adalah sudah mencapai kekasih Allah. Sudah dijadikan sebagai kekasih Allah sebab dia mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Apa teladannya Kanjeng Nabi? Melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah yang selama ini kita lakukan, lalu ganti bercinta hanya pada Allah. Kan begitu. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau menjadi kekasihnya. Kalau cintamu diterima oleh Allah, terus bagaimana kesalahan mulai akil balik kita sampai umur 60 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahan semuanya itu diampuni oleh Allah. Baik dosa-dosa yang menyekutukan terhadap Allah ataupun dosa berzina. Mbok nek ngomong syariat dosa zina kang luar biasa toh Pak ya. Apa maneh zina muhson. Wah. Bukan zina muklason ya. Ada zina yang dilakukan sudah punya suami istri. Ada yang dilakukan zina dikatakan zina itu yang belum punya suami istri. Berat sing wis di bojo. Berat yang sudah punya istri. Cara hukuman. Padahal dosa yang tidak Allah bisa ampuni kecuali dengan taubatan nasuha adalah dosa syirik. Lebih-lebih syirik khafi. Ini loh diampuni Allah, apalagi dosa sing kerucil.
Kerucil nek wakeh Pak ya gawat. Nah, ngoten nggih. Tapi nggak bisa melebihi besarnya syirik. Syirik itu sudah mentok. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman 13. Anak putuku, ojo pisan-pisan ning atimu iku menduakan Allah. Sapa sing nulung awakmu? Tonggoku. Ati beriman tonggoku. Nek lesan mengatakan tetanggaku boleh, tapi hati rohani jenengan harus mengatakan Allah. Sebab tanpa Allah di dalam tetangga kita, nggak mungkin tetangga kita bisa menolong. Ngoten lho niku. Nggak mungkin Rasulullah memberikan tausiah atau petunjuk-petunjuk hidayah ini jikalau tidak ada Allah di situ. Lesani ngomong kak popo, sing aweh petunjuk nyun sewu lesan beliau Rasulullah, tapi iman jenengan hanya Allah. Itu yang benar. Jikalau ruhaniyah jenengan Bapak Ibu estu jadi kekasih Allah seperti ini, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jasad sampean ini bisa utuh jikalau memang secara dohiriah sampean iku memenuhi kriteria di dalam syariat. Paham? Kalau enggak, ya enggak. Ada yang muksa loh Pak. Iya. Hilang semuanya sudah. Sebelum dikubur, sudah enggak ada. Ada yang seperti itu. Tinggal ules setok. Apakah ini memang orang-orang yang betul-betul sudah menjadi wali ini Allah lah, ngerti nggih? Barometer itu ruhaniyahnya. Kalau ruhaniyahnya sudah betul-betul solih munggu Allah, ya. Tapi semuanya bukan berarti jasadnya mesti utuh. Enggak. Kadang-kadang gimukso. Lah, sekarang jasad yang utuh ini apa betul-betul itu bumi nggak mau, nggak kuat menghancurkan dirinya sebab karena kemakrifatannya? Tidak. Karena indanas tadi lo ya. Indanas. Ingat di dalam Al-Quran jenengan kali kulo jasad iku asal muasal dari saripati tanah kembali ke nek rohaniah sampai dari Allah kembali ke gitu. Nek dihantem kabeh iku mesti sing utuh bagus munggo Allah. Terus bagaimana pertanyaan saya Fir'aun? Ayo. Kayak jawab kita. Loh iya. Fir'aun kan nemen bejate. Ana rabbukumul a'la. Sampai bilang seperti itu. Aku iki pangeranmu sing luwih mulya. Iku zamane kali Nabi Musa ini lah ngoten. Bapak Ibu hadirin, yang pertama tinggal kita melihat hatinya itu, ruhaniyahnya itu soleh munggu Allah atau tidak. Kalau soleh jelas ruhaniyahnya, jelas jasmaniyahnya mesti hancur. Manakala munggu menungso iku mboten bagus. Tapi nek mungkin menungso iku bagus, entah rohaniyah itu soleh atau belum soleh, mohon maaf, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran. Manakala rohaniyah itu sudah soleh munggu Allah, jasadnya itu ya juga utuh. Tinggal pertanyaannya jasmaniyahnya itu indanas juga soleh napa mboten. Sebab kathah waline Allah iku sing ora ketok nek dhek sembahyang. Wonten
Ora ketok menungso nek dhewe iku salat. Padahal dia selalu sholat, as-sholatun daimun. Cuman kita yang tidak tahu. Kita melihat dia tidak sholat karena memang waktu-waktunya dur. Masuk duhur, asal maghrib, isya subuh. Jasmanianya kita tidak pernah melihat dia sholat. Nah kalau Allah menarik dia di masjid terus bilang apa kita? Pada saat itu akalnya itu dia cabut. Nggih ngapunten. Tergantung kita itu diletakkan Allah di khos atau di khawasul khawas, kita nggak bisa memilih. Yang terpenting kita adalah fastaqomu. Udah, asahlah terus. Biasakan hatimu terus memegang tali Allah itu. Urusan buahnya bagaimana, itu pasti datang pada waktu yang telah Allah tentukan. Wis gak usah khawatir kalau itu tidak datang. Artinya jenengan yang sudah mengerti bagaimana cara ilmu berkholwat lewat dzikir sirul asrar, gak usah khawatir jenengan iki gak husul, gak usah khawatir. Mesti teko. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa di dalam hatinya itu ada keinginan untuk bertemu Allah, otomatis Allah akan datangkan kefahaman ilmu, kefahaman laku. Setelah laku berjalan, Allah berjanji pada waktu yang ditentukan pertemuan itu pasti terjadi. Gak usah khawatir jenengan. Sekarang jenengan iki kok ngerepotno Gusti Allah apa gak? Kegolong ngerepotno apa ora? Nek ngerepotno berarti jenengan iki wa inna ilaihi rajiun, bali niku dijemput. Kados kula wau. Nek ngerepotno jenengan, kula niki berarti mau budal dhewe kudu sampeyan jemput ning Mojokerto. Lah ngoten ya. Iki jeneng ngerepotno Gusti Allah. Nek gak ngerepotno budal dhewe mesti ketemu walaupun nyasar titik. Petunjuke lho jelas Pak, ning map iku jelas. Nek gak ketemu ya mulai mana lah, apa bingung. Selama ini kula mboten nate, mboten sampak tutuk nggon. Walaupun pernah di Jember niku ning alas-alas Pak tambah. Iki piye Google Map iki? Jangankan hal seperti itu. Sebelum 2010 itu pernah saya itu diundang apa namanya Bajul Putih. Nah Pak, yus kayak menungso ngeten iki. Kula ndugi nggih kados ngeten iki. Cuman dipeseni ojo ngadep mendukur ngoten tok. Ana apa ya iki? Gak oleh ngadep mendukur. Nggih. Wis tak budali mawon ngoten niku. Ya wis. Dene gak balik ya malah penak ngono. Lah kula ngoten niku penasaran, Pak, penasaran. Nggih, wonten tiyang sade-sadean ngoten niki pengajian ngoten wonten ya. Yus kados ngeten iki menungso ngeten. Ya salam-salaman. Delalah mohon maaf. Sesuai acara selesai, mantuk durung tutuk omah, si coba tak ndang ana apa. Tiba ndukuri tangkis. Delotok. Lha ya wis diapakno. Enggak apa-apa. Ngerti tangkis sampean ya? Tanggul. Tanggul. Wis mboten napa-napa. Berarti ada makhluk selain manusia itu yang dia golongan untuk menuju kewusulan Allah. Makanya dalam Al-Quran kan ada dua. Minal jin
Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Berarti golongan jin. Yang penting nyampe inggon. Gimput. Bon, itu yang pertama. Jadi bagus dohir ya. Itu tidak bisa dijadikan barometer ukuran kalau ing mungguh Allah mesti bagus. Betul sangat. Sebab pandangan manusia boleh bagus, belum tentu pandangan Allah. Contoh. Saya hafid Al-Quran. Hafid Pak saya. Diundangi khataman. Wes, kakak adik ndelok Al-Quran. Tapi hatiku riak. Riak. Tahu riak nggih? Dalam hatiku ada yang namanya sifat riak dan takabur. Hati saya. Wis cara maca tak penak-penak ki. Wong nek mlebu nang gone majelis taklim hafid niku Pak. Dari sisi goyah, bahar itu dididik. Apa ya cara bahasa niku? Cengkok. Tahu cengkok nggih? Niku dididik. Jadi engko mencengkokkan dari huruf ke huruf yang lain ada. Jadi mesti penak. Wong ngrungokno penak tak enak-enak. Ning atiku ngaku aku sing laku. Wallahi indallah adalah jelek. Guys, indallah lo ya. Bukan indanas. Udah, terima gak terima terserah Anda. Mestinya kita harus terima dan koreksi diri. Ngunu yang ngunu ning ojo sampai ngunu. Artinya ruhaniyah kita ketika jasmaniyah itu ibadah di makhluk murni, ruhaniyah kita harus murni. Semua lillahi ta'ala. Ngoten lho karepe Kanjeng Nabi mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih, fattabi'uni, maka ikuti aku. Loh gitu. Ini maksudnya di situ. Berhubung. Ning atiku wis ana pohon, namanya pohon. Ning atiku ana pohon sing subur, rindang, pohonnya basariah. Dalam hati kita itu Pak, ada pohon yang hidup Pak. Pohon, duduk pohon tingin lo ya. Pohon basariah. Buai iku hasud, riya, takabur. Luar biasa Pak. Kalau pohonnya subur, wis subur tanai sampai mes pisan. Wis mes rong dino dibanyoni. Wah. Subur. Maka itulah yang merusak amaliyah kita. Berarti ruhaniyah, keadaan ruhaniyah saya di mata Allah jelek, maka otomatis jasmaniyah saya, amaliyah tadi di mata Allah jelek, walaupun di mata manusia disebut baik. Ada pandangan Allah baik, tapi pandangan manusia jelek. Ada 4 pandangan Pak itu. Wis, sampean tolek dewe mana pandangan manusia jelek, laku jasmani jelek. Tapi manakala ruhaniyahnya itu
betul-betul makrifat datang Allah di situ. Beda. Ada pandangan manusia dan Allah jelek, karo ini jelek. Waduh, wis cara niki ya apa jenenge ngene iki? Kuadrat nih. Yang ketiga, yang keempat, pandangan manusia baik, pandangan Allah lebih-lebih baik. Wis tergantung kita di posisi mana. Jenengan laksana wayang ya wis kudu ngerti dalange. Wayang sing ngerti dalang ora tahu protes. Meneng. Dikeplek-keplekno ya meneng. Dimasukkan kotak gak kelambenan ya gak tumon wayang meteng. Nggih. Karena do ngerti kabeh. Tapi menungso iku wayang sing ndelodok. Tahu ndelodok nggih. Wayang sing apa ya? Sing cengkal. Menungso itu. Mengapa demikian? Karena mereka tidak kenal pangerane. Pun iku tok. Sing kenal pangerane udah ngalir ae. Ikuti arusnya Allah. Hatinya ya ridha, ya ikhlas. Pun itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 28 tadi nggih. 28. Mengapa kok dikawiti mati? Nyun sewu. Jenengan kali kula prosesi iku sejatine ora ono. Alias mati. Yes. Sifat maut iku dadi sifat wajib makhluk termasuk kita. Aslinya Pak ya. Lalu jenenge dalang ben ditanggap, ben ono cerita. Wayang sing jero kotak iku ditangekno, Pak. Hei yang wayang, ayo. Urip padha urip kabeh ayo. Dincepno nanggone ketebok. Sing golongan Ngastina ya ana sebelah kiwa, sing golongan Ngamarta sebelah kanan. Paham wayang berarti sampean? Padha, aku ya gak paham. Artinya apa? Satu, kita asline ora ono. Yang ngomong bab sifat wujud. Aslinya kita itu mati. Lalu Allah menghidupkan. Dikatakan mati itu yang mana toh? Dikatakan yang tidak ada itu yang mana ya? Nyun sewu. Nurullah kang rupa jenengan iki lho. Ya iku wujude donya. Sik Gus kula bingung Gus. Ning ngarep mang sampean ngomong nurullah iku wujude Allah. Lah kok saiki disebut wujude menungso utawa makhluk. Ben gak bingung. Ngopi yo sik. Rokok ana sik. Ngeten. Wujudku kata Allah biar dikenal oleh hambaku tak lahirno kang rupa nur. Akhirnya disebut nurullah. Cahayane Allah. Mana cahayane Allah wujudnya itu? Dunia seisinya. Yang disebut makhluk. Tetapi wujud nurullah iku duduk wujud asliku. Saya bingung Pak. Kal didik nggih. Mboten saged sampean paksa-paksa. Wis ta. Jenengan nek umpama purun ngasah membiasakan sirul asr. Nek tekan musyahadah lah. Oh iki tak karepe klason niku piyen.
Ngono engko. Wis padha mbek ngene. Nurullah cahaya niki yang dihasilkan oleh lampu. Lampu ngedalaken cahaya toh. Setrum iku ngomong, Allah iku ngomong. Wujudku ben dikenal oleh hambaku Sida Mulya. Tak lahirno rupa nurku iki. Jadi setrum ngomong ngono. Tapi cahaya yang disebut cahaya ning lampu iku duduk wujudku. Ngene-ngene Pak. Ngene-ngene. Bila mana kau ingin tahu sejatine wujudku, yo kabel sing kok setrume kuwi jebon. Terjadi bagaimana? Akal sampean kan dilalekno Allah. Makanya nyun sewu sing ana kondisi anak ada tanda-tanda stroke. Nyembok setrum sing gelek. Nyembok setrum. Jenengan kali kula stroke iku kan ada kaitannya dengan peredaran darah yang kesumpet toh Pak. Biar lancar. Yaiku. Utawa lebih awelek maneh sampean sik nom. Misale sik nom. Bapak gak iso ngadeg. Iku karena peredaran darah kurang lancar. Strumen manukmu. Yo jongun yo sikil sing ana hubungane iku lho ndi urat-urat iku mau sing ada peredaran darah iku mau lho. Kan ada tuh Pak, setrum yang tidak membahayakan. Ada. Nek langsung sama nyebut setrum 220 iki. Waduh. Wassalam sampean iki. Ngoten. Ngoten. Yes. Artine apa? Ngeten. Nek jenengan pengin tahu sejatine urip yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi maha suci sapa zat hidup alladzi kang asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Nek jenengan pengen ning kono ya laku kholwat. Ngoten lho niku. Ya zikir sing nafi isbat iku jenengan lampahi. Engko lak sampean dilalekno urusan donya. Tondo-tondo jenengan iki ketemu likok ati sampean iki lali urusan dunya. Ati. Bukan akal, tapi ati. Jadi ini arek-arek ngebleng. Ya, boleh. Terus si Romo jenengan iki gung liwang liwung. Sebab apa? Masuk dalam kekosongan. Kosong sakliyane Gusti Allah. Itu loh aslinya kita itu seperti itu. Berhubung jenengan ini jawab qalu bala syahidna, maka dihidupkan. Nggih Gusti kula badhe mung nyembah dateng jenengan. Jenengan iku pangeran kula. Kula bakal mujo lan muji nyembah mung datang jenengan. Oke. Wa nafahtu dan ditiupkanlah. Kutiupkanlah rohku. Urip bahasa syariat kita hidup di dunia. Terus dimatikan. Terus dihidupkan. Apakah itu terjadi bahwasanya kita umat Islam harus reinkarnasi? Nyun sewu Pak, dulu mbah iku dawuh sing dawuh iku gak iso diterima oleh pencernakan akal kita tentang reinkarnasi.
Padahal maksud sejatinya reinkarnasi itu asalnya kita tidak ada, mati, dihidupkan, lalu dimatikan, berupa dikubur di kuburan ini loh, cara dohir. Nanti dihidupkan apa? Ketika saat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ditangek nih maneh songko alam kubur. Terus ning kono kuwi disuruh untuk mempertanggungjawabkan atas semua apa ketika saat kita pembuktian janji kita pada Allah. Bukan maksudnya ketika jenengan sudah mati terus jenengan ikut dititis nang ulo, nang kadal, terus nang putu, nang anak misalnya. Bukan itu maksudnya. Hakikatnya itu. Ketika jenengan iki dihidupkan oleh Allah, asalnya kan mati, dihidupkan. Jenengan ini adalah pembuktian atas janji kita yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang kusembah kecuali anta sampai ke ana. Sebelum kita ke ana, ini kita disebut wong mati. Jasad kita masih hidup, tapi hati kita mati. Mengapa Allah mematikan hati kita, ruhania kita? Jawabannya adalah dalam surah Al-Baqarah juga. Di awal-awal ayat, di situ dikatakan, innalladzina kafaru sawaun alihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika Allah mendidik kita sebagai makhluknya lewat Kanjeng Nabi Muhammad, ajarannya disampaikan, mohon maaf, orang-orang yang ingkar di situ dikandani atau tidak, dinasehati atau tidak, tetap jawabannya layu minun, tidak percaya. Terang-terangan nih, opo sing tak sampai nodinul hak, umat iki belayung ngengkrih sambil jeje, sambil berbicara dzalika dhalalatun, itu sesat. Padahal yang kami ungkap adalah ruhania, ilmu yang ada kaitannya dengan hati. Akibatnya apa? Terus si ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim, dengan tutup gisyawatu walahum adzabun adzim. Iki kematian. Ini kematian. Kalau ini yang disebut reinkarnasi, monggo. Iki maksudnya para romo iku ngoten. Kapan reinkarnasinya? Bangkitnya ruh dari mati yang lama itu kapan? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Kalau Nabi Adam ketika saat beliau diusir dari surga ke dunia, berarti posisi di dunia itu hatinya mati. Kapan dibangkitkan kembali atau reinkarnasi? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ketika saat Nabi Adam menerima kalimat wahyu, kalimat itu wahyu, isinya wahyu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Kalau dalam surah Al-Baqarah 256, yakfur wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, hati jenengan mencondongkan pada Allah, yakfur bitaghut, lalu wa yu'min billah, beriman hanya pada Allah. Yang tadinya kita merasa keakuan kita yang muncul, makhluk yang ngapa-ngapain, ini sudah ditinggalkan,
Lalu wa yu'min billah, yang muncul dalam hati jenengan keakuan Allah. Hidup itu. Inilah yang dimaksud reinkarnasi, yang pada saat itu para romo tidak menjelaskan ini. Akhirnya kita penerimanya adalah setelah mati kita dibangkitkan. Kalau belum diterima oleh Allah, ono sing dadi ulo, dadi kadal, dadi kepiting. Wis macam-macam. Bukan iku, bos. Yang diterima bisa disebut anak, putu, dan lain sebagainya. Bukan, bos. Bukan. Sing dadi kadal gak diterima mau. Iki nyun sewu. Ketika kita di dunia, rohaniah kita belum bangkit. Nah, ini belum bangkit dari kematian panjang. Mengapa kita tidak mau bangkit, tidak bisa bangkit? Hati kita mati karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ini Nabi Adam sudah jelas mengapa dia bisa bangkit, bisa kembali kepada akhirat, kembali kepada surga. Adam, kau ingin bisa kembali ke negeri asalmu, yaitu akhirat, hidup itu. Injih, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Itu menerima wahyu tadi. Fataba alaihi, maka tobatin Nabi Adam diterima Allah. Coron jenengan, tobat sing diterima. Bukan tobat tomat, ya. Bukan tobat lombok, bukan. Taubatan nasuha. Jatuhnya ketika hatimu sudah kenal Allah. Sudah. Pasti jenengan gak ingin akan muncul iman selain Allah dalam hal aspek apapun. Sapa sing agawe itu mesti ati sampean Allahnya. Allahnya. Yang nyata, yang tampak itu Allahnya, bukan makhluknya. Inilah sebetulnya yang disebut reinkarnasi. Kebangkitan dari mati panjang rohaniah kita saat di dunia. Sebab nyun sewu, dalam satu ayat Allah katakan wa min waraihim, setengah saking daripada itu, di belakang jenengan itu ada sesuatu yang menunggu. Apa? Barzah. Apa itu? Barzah. Alam barzah. Di belakang kita ada alam barzah. Anggapan kita kan kalau sudah mati terus di alam kubur lah niku Pak ya. Coba kita artikan alam barzah dari sisi muradnya bagaimana? Secara lugat, dinding Pak, dinding. Berarti hijab. Inilah yang dimaksud hijabnya ruhaniah kita pada Allah. Apa hijab ruhaniah kita? Bisa jadi nyun sewu, yahjubuhum bi amwalihim wa ulumihim wa ibadatihim. Allah menutupi hati kita pada Allah, akhirnya yang nyata bukan Allahnya. Itu bisa jadi dari dunya brono. Hati kalau sudah jatuhnya wekku nyun sewu Pak nggih, nyun sewu. Rumangsa sing sugih awake, sing pangkat awake. Ya ini yang menutupi. Apalagi wa ulumihim, bisa jadi dengan keilmuan kita. Kita ahli ilmu gini, ilmu ini, ilmu di. Berhubung ajaran Rasulullah di jalur dinul haq kita tolak, otomatis dalam hati kita yang muncul rasa iman itu kita yang alim. Ini fakta. Sehingga apapun yang kita lakukan, dalam diri kita mengakui kita yang melakukan. Enggak ada. Dalam hati kita itu rasa yang berlaku itu Allah. Boro-boro berlaku. Muraqabah enggak merasa diri kita laku sebab dilakukan Allah, enggak ada. Apalagi lakunya Allah. Enggak ada. Mesti muncul didominasi sifat basariah itu. Pohon basariah ngakoni keakuan kita.
Gak usah ditutup-tutupi, Allah tahu itu. Kadang-kadang lewat ibadah kita secara zahiriyah di mata manusia bagus, berhubung hati ruhaniah kita tidak ada modal atau menolak alias ajaran dinul haq, mesti kita merasa luweh apik katimbang wong liya. Contoh saya maghrib sholat Allahu Akbar ngarepe masjidku, lah kok ono arek ngamen Pak. Adik sing diamenno lagu niku cocok sesuai dengan perilaku kula. Napa? Cicak roh. Misale. Ngene iku mesti ati kula gremeng. Goblok. Magrib kok menyanyi mbok ya salat. Mesti ati kula rumangsa luwe apik katimbang tukang ngamen. Iku wis mesti, Pak. Akhirnya nggih gegeran hati. Mana Jumat ngene kuwi. Awak dhewe wis dadi khatib, sing jadi imam, sing bau arek cilik-cilik rawame. Wis muring-muring atiku ngrungokno arek cilik rame. Akhirnya nggak undang-undang. Anak kecil nggak boleh ke masjid jikalau rame. Wis. Akhirnya cilik-cilik peka. Ya wis, ayo nang gerdu. Kabeh nang gerdu, wong tuane sing bingung, Pak. Lah ngono. Wis jarno ae, babano. Lah wong arek cilik diapakno. Ya sing gerang iki sing dadi imam iki. Lah lapo kuwe enak salat madhep Allah kok muring? Arek cilik malah nek kalau Allah sing gawe ngono ya gak iso rame lah. Ngoten niku. Lah apa wae nyawang arek cilik. Wis kula ngeten iki semata-mata mboten maksa jenengan beriman seperti ini, enggak Pak. Ingat, ini lakum minhu nadhirum mubin. Tentang fafirru ilallah, tentang kembali kepada Allah ruhaniyah. Kita asalnya mati biar bangkit menuju kehidupan. Ini lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya saya itu nggak punya hak untuk memaksa Anda beriman seperti apa yang kuimani. Enggak. Aku mau nyampe notok perkara sing jelas. Memberikan nasihat kemawon. Urusan jenengan percaya dan tidak percaya itu bukan urusan saya. Kembali ke barzah. Jadi barzah itu adalah tutup, Pak. Tutup. Dinding. Menutupi ruhaniyah hati jenengan. Akhirnya ruhaniyah kita nggak bisa likok bertemu Allah, nggak bisa. Ini harus dirobohkan dulu. Wakilah Allah mengatakan waqala aidan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Gusti Allah nguji jenengan kali kula itu lewat nafsu. Nafsu membawa hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan basyariah duniawiyah ini. Apa di dalamnya? Disebutkan minan nisa, ini buat laki-laki, wal banin, anak lanang, wal qanatiril muqantarah, dunya brono. Hati kita akhirnya bersukaria dengan itu. Kalau sudah bersukaria dengan itu, nyuwun sewu, ya iki ndadekno ati sampean iki peteng nang Allah alias lalai. Allakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati jikalau jenengan gak ndang lekas ngerbohno barzah ini. Anda tidak akan pernah dimasukkan Allah secara hakikat alam barzah setelah kematian, manakala jenengan ini di dunia sudah roboh barzahnya. Wis, makalah ini pasti gap gegeran.
Umume wong iku ya mlebu alam barzah. Lah ngoten iki. Sing sapa wonge ning donya, waktu ning donya atine iki mang wis roboh barzahe. Terus jenengan mati, ra kira jenengan iki ketemu alam barzah. Wis ben gak gap, tak artek ning ngene. Sing sapa wonge meripat atine rohaniahnya kita itu basiroh ini sudah tidak buta pada Allah saat di dunia, maka di akhirat pun juga tidak buta. Hujaindi Al-Isra 72. Mangkana fi hadhihi dunya iki a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalus sabila. Yang saya ambil mafhum mukhalafahnya, kebalikan maknanya. Maknanya asli kan gini, barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah kemudian meninggal, maka di akhiratnya juga begitu. Ambil mafhum mukhalafah, artinya kefahaman kebalikan daripada kefahaman. Berarti kalau tidak buta, ya gak buta. Gak buta di dunia berarti juga gak buta di akhirat. Wis. Baru cek gak gegeran. Nyebut alam barzah kok geger. Jadi Pak, yang dimaksud ayat itu secara hakikat, maksudnya kita awalnya itu tidak ada. Alias kita tidak hidup, alias mati. Mengapa dihidupkan kembali? Dihidupkan awalnya. Karena kita berani berjanji. Yang isinya janji hanya menyembah, beriman, memuja, memuji, bermusyahadah, bersaksi hanya pada Allah. Oke, langsung diuji oleh Allah. Urusan dunia, kebanyakan kita semuanya keok, alias mati, butalah hati kita pada Allah. Wis. Inilah reinkarnasi mestinya. Bangkitlah kau dari tidurmu yang panjang, hati. Di situ. Jadilah kau hati yang hidup, jangan menjadi hati yang mati. Otomatis ini harus dia mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Iki obati merkai. Cara penyakit fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada, ada penyakitnya ya diobati ini. Yes. Diobati oke, waras jenengan hidup. Terbukalah barzah Anda. Dinding Anda terbuka pembatas ini. Sebab menurut Al-Quran secara syar'i, sapa wonge sing dimasukkan alam barzah itu tidak akan bisa kembali ke dunia ataupun ke akhirat sebelum dibangkitkan. Itu. Ya sama maksudnya. Ketika jenengan ini hati masih ada hijab, nggak akan jenengan sampai ke hidup bertemu Allah, nggak bisa. Kalau sudah begini, sudah hidup sampai keakuannya Allah, khalidina fiha abadan, selawas-selawase. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan, boleh jasad sampai ning dunya, tapi sejatinya hati jenengan sudah di akhirat. Gini ki swarga itu. Hakikate lho Pak ya. Ojo syariate, nek syariate sok nek wis ngalami kiamat terus dina penghisapan jenengan baru di situ nanti ketemu surga dan neraka. Dunia dihancur nih Allah. Yaiku maksudnya ning ati sampan wis kehancuran selain Allah. Oke. Mungkin masih ada. Jam pinten iki? Jam 9.
tiba ngaji dek wingi Mbak dawe lu masalah sing bengok-bengok hup 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 ngoten niku gak usah muring-muring, sabar. Artinya memang ketika saat ajan Rasulullah khusus tentang tauhid itu disampaikan, sedikit yang mau. Rasulullah dikatakan dalam keterangan syariat di antara beberapa nabi dan rasul yang bisa mensyafaati umatnya hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab apa? Dia ketika saat mendakwahkan ajaran beliau syariat dan hakikat, beliau itu tidak mudah hatinya menyalahkan orang yang hup 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 kan berarti wis gak setuju tak ngoten apa ya? Wis ndak. Ketika saat beliau masuk di kaum Taif bagaimana? Sama, itu persoalannya. Nabi Yunus ngerundel, Pak. Misuh-misuh. Cara sakniki metu teko kaum sambil misuh-misuh. Apa isin misuh-misuh? Ya Allah, hancurkan kaumku yang menolak. Nek Rasulullah mboten. Rasulullah Muhammad mboten. Bagaimana? Kak kenek saiki ya meneh. Kak kenek meneh ya mben. Dene gak kenek blas, mungkin anake. Ngoten Rasulullah. Nggih. Tasik wonten? Cukup? Oh, nggih wonten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula nggih Samsul saking Candi Rejo. Badhe tanglet ngeten. Ingkang menjadikan hamba nggih manungsa niku sing ingkang taat napa maksiat niku Gusti Allah napa menungsane niku piyambak ngoten. Padahal kan hakikat niku menungso niku kan mati ngoten Gus. Nggih, namung ngoten Gus. Kantun nyawang kula ndugi sisi kacamata syariat apa hakikat. Kalau syariat sudah jelas dalilnya, kalau bagus itu datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsu kita sendiri, berarti nguni kono pangeran loro. Nek disikapi dari sisi hakikat, boleh iku pangeran loro. Jadi menuhankan selain Allah. Tapi kalau kita lihat dari sisi hakikat, khairihi wa syarihi minallah. Loh kok letaknya di mana kalau baik dan jelek itu dari Allah? Kita melihatnya dari sisi mana? Hakikat. Ini kalau sudah paham baik secara ilmu dan juga lakunya, mesti mengatakan itu. Imannya itu hanya pada Allah. Pada Allah. Gak pernah imannya, hatinya, ruhannya itu iman selain Allah. Gak akan pernah. Sehingga gak ono api, gak ono sing ono sifat jais. Wenang. Wenang Allah. Tapi iki gak bisa loh Pak diterima di kalangan kita ketika saat kita masih di makom makom umum, mboten bisa. Karena punya dasar kita. Apa dasarnya? Ini Quran. Apik sangka Allah, elek sangka nafsunya sendiri. Loh ya, Quran. Padahal nafsu maknanya diri. Itu bagaimana? Diri siapa? Berhubung kita masih merasa ada
merasa ada. Nyun sewu, akhirnya diri itu kembali kepada taholli, keakuan diri kalau akhirnya ya bener disebut jelek. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bis lele. Tapi lali ya terus si ayat illa ma rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Apa? Yang duduk di tajalli. Berarti menetapkan keakuannya Allah. Kalau duduk di situ, maka jelas yang dikatakan umumnya orang itu baik dan itu tidak baik alias buruk. Beliau itu hatinya beriman, hanya datangnya dari Allah. Iku nek wis sadar Gus, nek durung sadar gak iso, nggak bisa iman tang mriku. Berarti hukum itu berlaku bagi mereka yang sudah didudukkan Allah dalam kewenangan. Udah ngeten, Pak. Kalau kita ketemu Bang Jo, murup abang, itu kan larangan. Gitu. Ketika kita lewat, nyun sewu, berhubung kita nggak ada kewenangan, mesti ditilang polisi. Tapi coba, kalau jenengan sing dadi presiden, atau gubernur ngono lho, atau kapolres lewat merah, ditabrak terus opo leren? Terus malah sing ijo dindek. Biar sing lewat dalan merah terus. Itu karena kewenangan, artinya kita tidak akan pernah bisa mengatakan syarihi itu minallah, nggak bisa. Jelek itu dari Allah, nggak bisa, karena belum kapasitas kita. Kita masih di makom am. Tapi kalau jenengan sudah di makom khos atau khawasul khawas, beda lagi, Pak. Artinya apa? Yang ada di makom khos dan khawasul khawas, mohon maaf, jenengan iki wong edan miturut pandangane wong sare. Wong edan itu hukumnya mboten? Mboten. Wong edan. Berarti jenengan kabeh iki edan. Cari TikTok itu bebas wong edan. Jadi lihat dari kacamata mana, Pak ya. Kalau kita melihat kacamata hakikat, seluruhnya itu Allah. Biar apa? Nggak ada persekutuan atau menduakan Allah. Allah dulu dengan Allah sekarang sama, no? Sama. Jenengan bisa sampai ke makrifat walaupun Anda tidak mengikuti guru manungso, langsung Allah. Dulu sampai sekarang Allah kuasa. Sebab Allah sesungguhnya innallaha ala kulli syai'in qadir wa qala aidan in arada syai'an ayyakula lahu kun ya wis. Allah dulu bisa tanpa makhluk, guru makhluk, dia bisa sampai pada Allah. Sekarang pun juga bisa. Suka-suka Allah. Ngoten lho. Nggih. Wonten boleh? Monggo. Sing kula maksud niku wau ingkang menjadikan umpami menungso niku teng donya niki dadi mata hatinya niku buta terhadap Gusti Allah ngoten. Oh, ngoten tapeke perilaku. Nggih. Niku polahe menungso piyambak niku napa memang kalih Gusti Allah ditakdirne ngoten. Nggih, pun paham. Semua manusia pingin menjadi duriyae Rasul. Lah ngoten nggih. Pengen dadi wong apik kabeh. Tapi gak iso. Karena manusia tidak punya pilihan.
pilihan. Sing milih iku Allah dhewe. Sing diletakkan ngastina ya ngastina, yang diletakkan ngamarta yang ngamarta. Yang diletakkan didapukno lakon elek ya elek, yang didapukkan lakon apik ya apik. Tapi ngene, Pak. Pun salah paham mengke. Ana wong apik mlebu neraka. Ana wong elek mlebu swarga. Langit zaman ya apa? Kembali kepada pandangan tadi. Kembali kepada pandangan 4 tadi. Tapi iki sebagai kodok lo ya, belum jadi qadar. Artinya masih buku catatan. Terserah jenengan. Sampeyan pindah apa gak? Tulisannya sampeyan usek-usek apa gak? Nek sampean pengin usek-usek, monggo sampean usek-usek. Aku dadi wong apik tapi mlebu neraka. Wis tak usek-usek ae. Aku pengin dadi wong elek tapi mlebu swarga misalnya. Atau kembalinya, ada orang jelek di dunia ini takdirnya ngastina, ya tetap mlebu neraka. Terus sing ana nggone wong apik catatane piye amri dadi mlebu surga. Wis, iki kan surga neraka kan bahasane wong syariat. Berarti besok, lah ngoten nggih? Besok. Seakan-akan kita ada pilihan. Padahal nggak punya pilihan. Bagi siapa yang merasa tidak punya pilihan? Bagi mereka yang sudah kefanaan selain Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kehidupan dunia laibun walahwun. Kata penyanyi sing mati wedok wayu iku sapa, Pak? Dunia sandiwarai lho. Niki Adela, iku biyen tahu ambek aku dilu. Kenalane dilu maksudnya itu. Panggung sandiwara. Mengapa itu Dika? Ngaspoi. Ngerti ngaspoi? Bujui. Guyon. Artinya apa? Nyun sewu. Kita mengatakan panggung sandiwara atau laibun walahwun kalau kita sudah tahu sejatine urip. Padha mbek wong dalang ditanggap niku lho, Pak. Iku lak guyon sih. Diwastani guyon, nyun sewu. Ya itu tadi. Malam tok akhirnya menimuli. Ya wis. Sama. Dengan kita sama sebetulnya. Itu bagi mereka yang sudah ngerti sejatine urip. Baru mengatakan laibun walahun. Kalau nggak ngerti sejatine urip, otomatis jenengan iku mengatakan estu nyata. Allah katakan lagi ad-dunya mataul ghurur. Bojo itu kesenangan kehidupan dunia adalah menipumu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itulah sing bener. Sing nyoto itu. Loh, ayat ini lho, Pak. Hanya ahli syuhud, orang yang sudah ngerti sejatinya hidup, itulah yang genah ayat ini. Kalau tidak, kita ahli hijab, ya jelas kita akan mengatakan nyata. Begitu. Memang betul yang menjadikan si A dan si B itu tidak sama, ya Allah sendiri. Berhubung jenengan itu secara syar'i ada ikatan dengan Allah dengan bentuk alastu birabbikum qalu bala syahidna, barulah berlaku hukum nyun sewu elek api. Padahal aslinya masih elek ya mlebu kotak, api ya mlebu.
Pahami maksud kula? Mlebu kotak kabeh. Tapi kira-kira Pak nyun sewu, ono malaikat utawi ono adakah cantrik iku keliru oleh ngetokno wayang? Enggak ada nggih? Enggak ada. Tahu cantrik nggih? Burine dalang nih lho. Metune Petruk yo gak mungkin dijukukno bagong. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya kekasih Allah itu paham apa sejatine nyun sewu yang dilakukan oleh Allah. Artinya jenengan kali kula kalau sudah mengikuti ajaran Rasulullah secara kafah, secara sempurna, syariat ya sak hakikati, yuhibbukumullah. Jadi cantri Allah. Artinya baru dong. Oh. Sing dadekno elek ya Allah. Sing dadekno apik ya. Ya inilah sing ku maksud. Senajano Anda dijadikan orang jelek, iku mesti akhirnya mlebu suar. Lah, cari Abu Nawas, nggih, Abu Nawas lah. Ilahilas tulil firtau si ahlan. Leres toh? Intine aku iki wong elek gak pantes mlebu politik Nabi. Apa jenenge? Abu Nawas ngoten. Kula nek sampai lebokno neraka ya gak kuat panase. Kate njok sepuro isin. Intine sepuro aku lho ngono lho. Iki Abu Nawas. Itu tadi Pak. Jenengan iki didadekno wong elek. Tapi jenengan mlebu swarga. Elek munggu sapa? Elek kan macam loro. Ana munggu Allah, ana munggu menungso. Wong elek munggu menungso belum tentu elek munggu Allah. Juga begitu sebaliknya. Terus pertanyaane, sekarang kita bicara munggu Allah elek. Awal iku ditakdir munggu Allah elek nggih? Nah ngoten nggih. Nyun sewu, awalnya kita tetap fitrah. Apik munggu Allah. Ada hujah? Ada. Mungkin sampean buka hadis Bukhari. Sahih Bukhari. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, bah anake wong Islam, bah anake wong Majusi, bah anake orang Yahudi atau orang Nasrani, semuanya fitrah. Maksud fitrah itu ruhania. Ruhania. Tergantung kau jadikan Majusi atau kau jadikan Islami dan seterusnya, monggo. Lah, dasar awal jenengan ini ketika sudah memegang tali perjanjian pada Allah, jenengan ini diletakkan di tempat kang fitrah. Bagus monggo Allah. Perjanjian akhirnya diikat seperti ikatannya Nabi Adam dengan Allah. Dan pinginkah kau terus ada di surgaku ini berdiam diri? Injih, sitok satu hal dam, kamu jangan pernah melakukan laranganku. Apa larangan ini? Wala takroba hadis sajaroh. Jangan pernah kau mendekati pohon itu. Itu syahwat Pak. Iku aku nih makhluk. Sifat basariah itu. Nah, mengapa harus ada perjanjian? Ini untuk menentukan jenengan kali kulo sebagai manusia seakan-akan punya hak milih nantinya. Akhirnya berlakulah hukum syariat. Kon milih apik lan elek, kon ngedoi kepentingan nafsu.
Lah, ternyata kita nggak paham karena ajaran ilmu akhirat kita tolak. Ya ini akhirnya. Ingat, kodok itu sesuatu yang belum terjadi. Qadar atau sering kita sebut takdir itu sesuatu yang sedang dan sudah Ingat, qadar itu bisa diubah, takdir nggak akan pernah bisa diubah. Berubahnya kodok itu yang mengubah hanyalah Allah. Buktinya, kehendak di dalam hati jenengan itu disebut buku catatan kodok. Wujud kodok disebut qadar. Jenengan tadi di rumah ada keinginan ke sini, kehendak, itu buku catatan. Akhirnya nyata nih wujud kodok disebut qadar, takdir jenengan teng mriki. Memang benar, buku catatan semua manusia itu di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfudnya adalah hati jenengan. Bukune catatane ya iku kekarepaning ati sampean. Kekarepan itu bisa diubah. Akhirnya jenengan ada sesuatu hal akhirnya gak jadi ngaji. Oh, kesana. Berarti mohon maaf, memang asal muasal itu kabeh sing duwe agawe. Iki wong apik, iki wong elek adalah Allah, tapi ada prosesnya. Yang terpenting bagaimana caranya jenengan asal dari Allah bisa kembali kepada wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Wis bali sadurunge pati. Wis iku tok. Bali nang Gustimu sadurunge patimu. Mutu qoblal maut, mati yo sira sadurunge kau mati. Nggih. Wonten melih? Cukup? Sampun estu cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sudah jam 12:30 ya. Jam itu lagi. Si jam 7 ngeten. Nggih, jenengan ibu bapak benjing nggih wonten gawe, lha ngeten nggih. Nek cara kula benjing iku makarya kian sami. Benjing ada tamu dari Koramil kalau nggak salah. Halal bihalal. Nek wau sekali bupati niki benjing kali Koramil. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah suguhkan terhadap kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan Allah menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap rohaniah dan anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.